lagi di Unspot Animasi Podcast. Halo guys, kembali lagi dengan saya Putri Agni Novita dan rekan saya Diana Keisha Pratili. Oke guys, jadi di sini kita kedatangan tamu nih guys. Boleh perkenalan dulu dari sebelah kanan? Perkenalkan, nama saya Febri dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 2. Perkenalkan, nama saya Bilkis Anissa. Saya dari kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan 1. Perkenalkan, nama saya Azam Sinatria dari kelas 11 TKJ 1. Oke guys, jadi kita di sini kedatangan tamu yang ini dia. Karena kita dengar nih dari media sosial bahwa kakak yang di sini semua itu mendapatkan juara Olimpiade. Teman-teman, kita cari tahu nih mereka juara Olimpiade di bidang apa aja. Mulai dari sini, silakan kakak. Saya pertama kali mencoba Olimpiade, ikut kompetisi Olimpiade itu adalah di bidang KSR, kompetisi sains dari ruang guru. Nah, saya mencoba tuh pertama kali adalah bidang matematika. Nah, pas saya mencoba pertama kali, memang saya mendapatkan hasil yang tidak bagus lah. Maksudnya kayak nggak dapat medali gitu. Tapi oke lah ya, masih awal. Iya, masih awal. Iya. Jadi masih kayak proses belajar gitu. Iya, benar. Pas saya pada bulan akhir November tuh, saya kayak pengen nyoba lagi nih, pengen nyoba Olimpiade lagi nih. Saya rencana pengen ganti bidang nih, karena saya merasa kayak di bidang matematika nih saya enggak cocok nih. Tapi pikiran saya malah terbalik nih, kayak coba lagi deh, coba lagi, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Penasaran, kita pasti bisa gitu ya? Iya, bener. Keren nih pemikirannya. Lanjut. Pas saya nyoba kedua kali itu, dan akhirnya saya mendapatkan medali emas tuh Kak. Nah itu perjuangannya sih ya nggak gampang sih Kak, kayak kalau misalkan harus hafal-hafal rumus, kayak harus belajarin gimana sih langkah-langkahnya biar harus bener, harus teliti juga gitu Kak. Gitu aja sih dari saya. Terus gimana kira-kira? Apa sih yang buat sulit itu kalau pas belajar? Kalau yang buat saya sulit pas belajar tuh, yang pertama tuh dari diri saya Kak. Saya merasa kayak, ini mah gampang, ini mah soal-soal yang levelnya mudah, bisa lah ini. Pelein. Nah, ya saya sering nyepelin Kak, karena saya emang pernah sering gitu Kak. Dan yang kedua, itu saya kesulitan untuk teliti Kak, tapi saya terus dorong diri saya untuk teliti dalam maksud saya tuh terlalu terbebani dengan pikiran-pikiran yang lain tuh Kak pada saat belajar gitu. Tapi itu jadi tantangan kamu pas ikut Olimpiade? Bener Kak. Dari saingannya, atau dari segi saingan, atau dari segi kamu datang, kamu udah belajar di rumah, kamu udah mempersiapkan semuanya, pas kamu ikut lomba, dia semua karena kamu nyepelin? Apa karena kamu ini saingannya berat banget nih kayak gitu atau gimana? Kalau itu sih kalau saingan ya Kak, saya juga emang mikirin. Cuman saya lebih fokus ke ini nih Kak, ke diri saya Kak. Optimis. Oh ya, keren. Terus kita aja. Oke, lanjut bicara. Baik, saya mengikuti Olimpiade bidang bahasa Inggris. Tentunya ini bukan lomba pertama saya. Saya pernah mengikuti lomba bahasa Inggris pertama kali ketika saya di kelas 9 SMP. Waktu itu guru bahasa Inggris saya merekrut saya untuk membacakan news anchor. News anchor itu membacakan berita. Jadi kita menjadi pembawa berita. Namun yang disayangkannya di first time percobaan lomba saya itu saya gagal, namun hal tersebut tidak akan mematahkan semangat saya dalam terus mencoba diri saya. Terus gimana kira-kira perasaan kamu pas kamu merasa gagal di percobaan pertama? Tentu saja sedih ya. Saya merasa kayak
kesalahan saya itu di mana. Lalu saya menonton ulang video saya, oh ternyata saya nemuin. Karena jadi news anchor itu jangan banyak gesturnya, jangan terlalu ngangkat tangan sebelah kanan atau seperti pembawa berita yang berdiri kan kayak bawa gosip atau bagaimana. Tapi news anchor itu yang benar-benar pembawa berita kayak pemerintahan gitu, harus stay kayak gini, harus stay di posisi, jangan banyak gesturnya sama sekali. Di situ saya mulai ngerti, oh, oke ternyata bahasa Inggris saya itu tidak salah, bahasa Inggris saya itu benar, pronunciation saya itu benar, tapi yang kesalahan fatal saya itu gestur tubuh saya terlalu banyak. Nah, terus dari situ tuh gimana sih kakak buat memperbaiki terus buat apa ya, introspeksi lagi lah buat kedepannya tuh? Ya untuk introspeksi lagi ke depannya tentu saya belajar ya, jangan banyakin gestur kayak seperti ini. Yang tadi Nah iya, terus saya kayak yang disayangkannya itu ketika saya sudah ahli dalam news anchor, saya nggak bisa mengikuti lomba dengan tema news anchor lagi. Lalu saya mencoba lagi lomba bahasa Inggris di kelas 11 SMK ini. Tentu saja untuk mencari lomba bidang bahasa Inggris itu lumayan sulit ya. Terlebih lagi saya pas SMP nggak terlalu paham sosial media karena bergantung sama guru perlombaan tersebut. jadi kurang tahu cari-cari artikel itu kurang ya. Iya kurang. Jadi cuma Kurang mengandalkan guru. bermodalkan guru. Mengandalkan guru aja. Tapi keren sih bisa sampai tahap sini. Tepuk tangan dulu dong. Tapi jujur nih kakak tuh sebenarnya minatnya di jadi apa sih, news anchor? Iya pembaca. Nah, pembaca berita atau lomba olimpiade yang kayak kemarin kayak gitu. Yang kemarin ya, justru saya gak mau fokus di satu titik kayak news anchor aja. Oh iya, berarti mau Harus lebih explore. berwawasan ya. Iya, lebih berwawasan itu lebih baik. Dan kedepannya buat lomba-lomba olimpiade tuh akan tetap di start di sains Inggris atau mau mencoba yang lain? Itu ingin mencoba yang lain ya, tapi akhir-akhir ini saya lagi benar-benar fokus bahasa Inggris karena ingin mencoba membuktikan bahwa saya itu pantas untuk menang. Keren sih kak, keren. Oke, nanti kita bahas lagi deh ya cara belajarnya, kita lanjut ke kakaknya yang sebelahnya. Silakan kakak. Kalau saya untuk yang barusan ini saya pernah ikut Olimpiade Bahasa Indonesia, kemarin dapat medali emas. Sama MTK kemarin masih belum rezeki, masih Ya nggak apa-apa. Kalau untuk pertamanya saya ikut Olimpiade Akidala, waktu itu disuruh sama guru kan, kamu coba ikut ini, terus diri saya kayak salah gitu. Itu wajar sih, namanya mau berkompetisi pasti ada rasa overthinking, ya kan? Apalagi kalau ngeliat saingan yang misal ngeliat peserta lain, wah kayaknya dia lebih jago, pasti kayak gitu kan? Overthinking itu Apalagi kan ada. ini nasional gitu. Oh iya. Kayak aduh takut gitu. Akhirnya ya udahlah coba-coba aja dulu ikut medali itu Akidala. Alhamdulillah dapat emas. Terus pas kelas 9-nya karena ketagihan itu dapat emas, saya coba di bidang lain, bahasa Indonesia sama IPS. Dan itu bahasa Indonesia alhamdulillah dapat emas juga, tapi IPS-nya masih belum rezeki. Jadi coba-coba terus ya. Ya, terus kemarin kelas 10 di bulan November saya ikut bahasa Indonesia lagi karena apa namanya kayak ketagihan itu lumayan nambah prestasi. Iya, betul. Itu kayaknya alhamdulillah dapat emas lagi. Terus di itu lomba terakhir apa? Masih ada rencana pengen ikut lomba lagi? Yang lain? Itu belum tahu, tapi rencananya masih ada sih. Pengen ya, masih pengen. Pengen lebih maksimal lagi. Apa tantangan itu? Tantangannya sih paling ya kayak Selain overthinking, kurang pede, overthinking sama kayak masih kurang percaya diri, terus masih kayak apa ya kayak mengira gitu ya. Waktu tes aja saya nggak mau berubah di PS gitu. kalau misalkan di tahap belajarnya nggak ada yang merasa seperti itu.
belajarnya alhamdulillah lumayan. Lumayan ya. Jadi masih pas belajar tuh masih bisa kayak gitu kan? Iya. Ya, tapi pas ngeliat saingan, ini kira-kira bisa nggak ya? Atau kayak gitu jangan-jangan. Ya wajar namanya mau berkompetisi itu pasti kalau berkompetisi itu pasti ada rasa-rasa overthinking, ya kan? Iya. Iya, itu wajar banget. Apalagi ini kan saingannya juga banyak kan, Iya, Kak. apalagi senasional kan? Iya, namanya juga olimpiade kan, udah pasti saingannya tuh ya. Terus juga pasti jalan banget masuknya pasti pas selesai olimpiade tuh lega banget gitu walaupun belum tahu Saya olimpiadanya kayak masih apa deg-degan Masih deg-degan karena hasilnya belum keluar gitu. iya terus kalau misalkan nih kira-kira di saat belajar kamu atau di saat kamu udah datang di tempatnya tuh apa yang bikin menurut kamu tuh kendala gimana sih ya kayak gini misalkan aduh lupa ya tadi apa ya kayak gitu loh ada kendala kayak gitu nggak selama ikut ada sih kadang suka lupa ini Ngeblank ya? iya Ngeblank. ngeblank gara-gara mungkin grogi ya benar terus sama kayak masih bingung gitu. nah itu cara nangannya gimana Nanganinnya tuh besoknya improve lagi kayak harus belajarnya lebih dibanyakin lagi. Tapi pas hari H-nya itu belum pernah kayak tiba-tiba tuh ada yang kayak ngedon gitu tiba-tiba kayak ngeblank gitu di materinya ada yang ngeblank tapi udah hari H gitu ada pernah nggak? Pernah sih gini. Nah itu gimana cara nangannya? Apa jawab seadanya? Apa setaunya? Apa gimana? Jawabnya kayak ayo dong jangan dong kayak gitu-gitu kayak lebih di Menyemangati Sendiri dulu. Iya. kayak ya bisa lah terus jadinya ketemu lagi jawabannya gitu. Oh, Berarti kayak ngeblank sementara ya, Iya. karena Grogi. kita terlalu grogi, takut gitu. takut. Dan kalau berkompetisi itu nggak sih PR-nya paling PR itu ngilangin rasa overthinking ya bener nggak? Bener. Ngilangin rasa overthinking, kurang percaya diri itu PR banget buat ngilangin walaupun udah belajar semaksimal mungkin tiba-tiba overthinking nyamperin, wah udah lupa semua kan? Kayak kita juga kayak, jadi ngeblank banget gitu kan. Nah, sekarang kita mau gali informasi waktu belajar mereka dan sumbernya. Gimana dari kakak nih? Waktu belajarnya dan sumbernya. Saya mulai dari waktu belajar dulu Kak. Iya, Belajar saya tuh adalah malam. Nah, malam tuh mulai dari jam 7 sampai jam 10. Kadang saya suka SKS tuh Kak. Karena kenapa saya suka belajar malam? Karena di situ otak saya mulai aktif tuh Kak, kayak ide-ide tuh udah mulai muncul, peluang tuh udah mulai muncul gitu. Kalau siang tuh kan kayak masih berisik lah, di rumah berisik. Panas ya? Nah, ya Kak, bener kayak males lah gitu. Nah, Terus saya udah malam aja? malam. Jadi kalau pagi enggak? Jadi malam gitu ya? Kalau Tapi malam-malam itu saya tetap konsisten tuh Kak. Oh, tetap ya. Makanya saya nggak pernah belajar pagi, siang, sore. pasti malam. Pasti malam terus. Juga ya? Konsisten juga dan disiplin juga pastinya Kak. Kalau sumbernya gimana? Kalau sumber belajar tuh yang pertama tuh saya punya temen. Dia ini kayak pernah tuh kayak ngasih info-info olimpiade. Coba deh ayo ikut nih, siapa tahu kamu bisa dapat medali ini nanti bisa buat kuliah gitu. Iya. Bisa kok nanti, apalagi kalau mau kuliah ke universitas yang top gitu kan, kayak UI, UGM, UNAIR. Negeri ya? Nah iya Kak, swasta juga bisa Kak. Terus kalau misalkan nih, kamu dapat sumbernya dari teman, tapi belajar kamu itu dari mana? Jadi gini, pasti teman-teman mau tahu dong, nih kakak yang pintar ini, amin ya, amin. Amin. Dia belajar dari mana sih? Buku atau artikel atau apa gitu? Kalau pembelajaran beberapa lomba tuh biasanya kan memberikan kisi-kisi. Oh, Sama kayak kita seperti ujian di sekolah tuh Kak. Pasti kan ada guru yang kasih kisi-kisi, ada guru yang enggak juga kasih kisi-kisi tuh Kak. Nah, saya belajar dari kisi-kisi itu biasanya saya cari materinya tuh di internet tuh Kak, kayak berupa artikel, blog atau website gitu Kak. Di situ saya pelajarin semua. Ada juga kalau misalkan di perpustakaan sekolah ada buku yang berkaitan dengan materi kompetisi saya, biasanya saya pelajarin tuh Kak. di sekolah juga. Iya. Sekaligus cari-cari sumber baru ya. Nah ya Kak benar.
Lanjut katanya. Untuk saya itu cara pembelajarannya apa ya, lebih ke santai. Jadi jangan terlalu berpacu sama materi. Ayo kita lurusin aja. Kita seperti bicaranya itu bicara bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Coba kita lurusin bagaikan orang asing gitu. Jadi cara berbahasanya, cara Iya, ngomongnya, cara berbahasanya. Nah, jadi itu saya nonton YouTube, vlog-vlog orang luar, apalagi orang British, United Kingdom, orang Inggris. Itu kan mereka suka bikin vlog berbagai macam tentang negara mereka kan. Jadi benar-benar nyantol banget. Jadi tetap ya, tapi tetap konsisten ya buat waktu belajarnya. Sumber-sumbernya ya memperlancar gitu. Ya lanjut caranya. Waktu belajarnya itu malam dari jam 7 sampai jam 9. Itu dilanjut lagi dari sebelum subuh. Tapi yang sebelum subuh kurang konsisten Kak. Jadi itu malam ya paling konsisten. Iya. Malam. Karena katanya tuh sebelum subuh tuh otaknya lagi Benar. Kalau lagi ulangan juga kebanyakan pasti. iya sebelum subuh. Apa belajar mendadak gitu aja. Kalau untuk sumbernya saya dari internet, tapi pertama-tama sih saya cari kisi-kisinya dulu, kisi-kisi lomba. Ntar kalau kayak ada yang kurang paham, ntar cari di internet atau enggak di buku sekolah gitu. Ini gali-gali terus. Ya, tapi kan ini udah didampingin sama materi sekolah juga, udah ada yang masuk beberapa olimpiadenya. Oh, berarti kayak kisi-kisinya juga gitu. Terbantu gitu ya. Iya. Nah ya jadi kalau misalkan buat cara-cara belajar kakak-kakaknya, terus sumber-sumbernya itu kelihatan banget ya, berwawasan ya. Iya. Berwawasan, banyak apa ya, bukan rasa udah puas gini aja, enggak ya, tapi ya Masih ada rasa ingin tahu gitu loh. gali terus keren sih, waktu belajarnya juga keren ya. Tetap konsisten aja sih ya, kalau misalnya emang mau mendapatkan hasil yang bagus ya harus konsisten kuncinya ya. Bener gak sih? Bener. Ya. Nah kira-kira nih motivasi buat teman-teman semua itu apa? Motivasi biar teman-teman tertarik nih masuk bisa mengundang olimpiade, tertarik bisa mempelajari hal-hal yang kakak semua pelajari. Kira-kira apa motivasi? Boleh bareng-bareng, boleh nggak usah satu-satu, santai aja bareng-bareng. Oke, mau mulai dari mana? Apa saya dulu nih? Mulai dari kakak dulu ya. Dari saya. Oke. Untuk motivasinya teman-teman jangan berhenti di situ aja kalau kalah. Tapi kalau untuk masalah ekonomi itu bukan ngebatasin diri kalian buat berhenti. Aduh ekonomi saya kayak gini. Jangan, ayo teman-teman, kita bisa. Kita harus ubah masa depan kita untuk jadi lebih baik lagi. Kita harus sukses. Jangan pikiran negatif itu memasuki diri kita. Kita harus berjuang untuk hidup yang lebih baik lagi. Nah, itu motivasi dari Kak Bilkis. Iya. Selanjutnya dari Kak Febi, apa nih Kak motivasinya? Kalau motivasi dari saya tuh adalah tentang masa depan. Kita mau berpikir kita mau jadi apa sih nanti di masa depan. Nah, maka dari itu saya berpikir dari kan masa sekolahnya, apalagi masa SMA atau SMK yang sederajat tuh itu pasti masa-masa anak-anak remaja lagi mencari jati diri. Iya. Jadi di situ kita bisa mencoba untuk mengetahui di mana sih kekurangan dan kelebihan kita. Nah, kekurangannya itu dimantapkan lagi dan kelebihannya itu lebih ya Perbagus lagi, tingkatkan lagi, perbaiki lagi. Kalau kakaknya gimana? Kalau saya sih motivasinya yang penting percaya diri aja. Soalnya walaupun udah bisa semua, kalau misalnya di hari hanya down itu semuanya bakal hilang. Iya, percaya diri. Emang itu PR kamu Iya. berat ya. Percaya diri guys. Sama kalau bisa overthinkingnya ya. Iya betul. Jadi mencoba aja sih. Cuma itu susah buat ngilangin overthinking tuh benar-benar susah. Iya. Oke guys, sayangnya udah cukup nih informasi dari sumber yang udah disebutin, dari cara belajar yang udah disebutin, olimpiadanya bidang-bidang yang udah disebutin, dan kakak semua udah menyampaikan informasi-informasi kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman semua bisa yang tertarik bisa ikut berpartisipasi kalau ada olimpiade selanjutnya atau apapun. Saya kira cukup ya perbincangan kita sampai Sampai di sini. cukup. Cukup sekali. Terima kasih banyak kakak-kakak. Kita juga terima kasih banyak sudah bisa Iya bisa sharing. Terima kasih telah mengundang kami bertiga. Ini benar-benar
kehormatan buat kita. Ya. Sama Oke, guys. apresiasi. Iya, benar-benar. Oke, guys. Kali ini sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.